Ya, halo teman-teman semua. Oke, kembali lagi dengan saya Dani. Oke, pada kesempatan kali ini di video kali ini, oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dani. Background saya adalah IT programmer, dan kebetulan di sini saat ini saya juga sedang menekuni sebagai job application enthusiast. Oke, job application enthusiast ini karena pada waktu itu saya pernah diajak sharing oleh teman-teman, dan juga ada beberapa anak fresh graduate yang menanyakan kepada saya. Jadi ini sifatnya di video ini kita hanya sharing saja, kita hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tips and trick ketika kita menghadiri sebuah wawancara kerja seperti itu ya. Oke, menghadiri wawancara kerja itu bagikan seperti kita hangout pada saat pertama kali. Nah, jadi ibaratnya ketika kita sudah memberikan CV atau sudah memberikan tentang diri kita, value kita dan sebagainya, dan ternyata seperti gayung yang bersambut. Jadi kita menjadi salah satu kandidat mungkin yang terpilih untuk HR ataupun mungkin interviewer ini untuk lebih ingin kenal kita lebih dekat lagi dan ingin kenal kita lebih jauh lagi seperti itu. Nah, jadi ibaratnya ya kayak kita baru PDKT, setelah itu orang yang mau diajak PDKT ini mau untuk melakukan hangout bareng kita, makan malam lah ibaratnya seperti itu, ngajakin dinner kayak gitu kan. Oke. Adapun beberapa tips and triknya diantaranya yaitu yang pertama kali harus kita persiapkan, tentu kita harus mempersiapkan tentang diri kita. Oke, persiapan dalam diri kita itu macam-macam. Yang paling pasti adalah yang pertama kita harus tahu dulu bahwa perusahaan yang akan kita hadiri itu seperti apa. Kita harus mengetahui tentang perusahaan itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa. Nah, setelah itu juga lebih bagus lagi kalau kita tahu value-value terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu menandakan bahwa diri kita memiliki antusias untuk mengenal perusahaan tersebut. Betul enggak? Ya kali, masa kita ingin kenalan sama cewek gitu, kita udah mau ngajakin jalan, mau ngajakin makan, tapi kita enggak tahu namanya siapa, dia hobi apa, dan karakternya bagaimana, kan juga enggak lucu ya. Nah, jadi berarti seperti itu. Pertama adalah persiapan diri, yaitu untuk mempelajari tentang company tersebut seperti itu ya, tentang company knowledge tersebut seperti itu. Oke. Nah, dan setelah itu masuk ke poin berikutnya, yaitu poin tips yang kedua. Nah, itu adalah kita latihan berbicara. Nah, latihan berbicara, iya, kita harus latihan berbicara. Karena apa? Karena terkadang begini, kita mungkin bisa lancar berbicara di depan teman-teman kita, di depan kerabat kita, di depan keluarga kita, tapi tidak banyak juga atau tidak sedikit juga orang-orang yang pas ketemu sama HR, ketemu sama interviewer, lalu dia bagaikan kerupuk yang kena air, melempem seperti itu. Jadi mau ngomong apa tidak bisa karena sudah terlanjur tegang seperti itu ya. Nah, jadi kita harus latihan berbicara dulu dengan membuat sebuah skema kisi-kisi mungkin kan, atau mungkin membuat sebuah simulasi. Nah, simulasi itu macam-macam banyak kok. Kita bisa ini searching di Google kan, searching di Google tentang pertanyaan apa saja yang biasanya sering muncul saat interview dan sebagainya. Nah, lalu kita bisa minta tolong nih, minta bantuan kepada teman kita, kepada saudara kita, atau mungkin kepada orang tua kita kan ya. Bikin simulasi aja, jadi seolah-olah bahwa orang tua kita atau saudara dan teman kita itu sebagai seorang interviewer atau mungkin sebagai seorang HR kan. Jadi suruh tanya saja seperti itu. Kita nanti mencoba belajar untuk menjawab. Dan yang pasti posisikan di sini bahwa seolah-olah kita dalam keadaan yang sesungguhnya, karena ini simulasi ya, bukan main-main seperti itu. Jadi anggaplah bahwa ya teman kita, kerabat kita, ataupun mungkin orang tua kita itu yaitu benar-benar HR seperti itu. Nah, jadi posisi kita harus seperti sesungguhnya, seolah-olah seperti sedang interview benar-benar seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu masuk ke poin tips berikutnya, poin tips ketiga. Oke, yang masuk ke poin tips ketiga atau berikutnya ini yang selanjutnya adalah kita harus menjaga penampilan kita biar nampak atau terlihat profesional. Oke, ya kali, masa kita datang interview kita pakai celana kolor, pakai kaos oblong gitu kan, tentu kurang sopan kan. Nah, maka dari itu kita bisa datang ketika interview itu dengan menggunakan penampilan yang
rapi, sopan. Nah, rapi dan sopan ini yang bagaimana? Yang pertama, tentu kita harus menggunakan celana panjang yang formal pada umumnya. Oke, setelah itu kita menggunakan baju, usahakan baju yang berkerah. Ya memang kebanyakan baju berkerah ya, menggunakan baju berkerah yang rapi, dan usahakan sebelum kita interview dicuci dulu, disetrika dulu. Nah, ini terutama bagi anak-anak kos, jangan lupa dicuci, disetrika dulu yang bagus. Nah, dan sebelum itu kita juga harus berkaca dulu, ngecek tentang rambut kita, apakah rambut kita ini panjang atau perlu dirapikan dan sebagainya. Kalau memang perlu dirapikan, segera pada malam itu juga kita datang ke barbershop, kita potong rambut sebagus mungkin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau mau ngemodal dikit juga, kalau mau ngemodal dikit ya jangan lupa pakai pomade atau minyak rambut seperti saya ini kan, jadi kelihatan rapi. Nah, setelah itu juga beli parfum, itu juga lebih bagus lagi. Kenapa? Karena itu juga akan mendongkrak motivasi kita supaya kita lebih pede saja ketika kita datang untuk menghadapi si interviewer ini atau ketika menghadapi HR ini kan. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus nampak seprofesional mungkin, menunjukkan bahwa diri kita ini profesional dalam bidang tersebut, bukan hanya sebatas tentang pengalaman bekerja dan sebagainya, akan tapi juga ditunjang dengan penampilan yang ini yang bagus juga. Karena ada kata pepatah mengatakan bahwa pandangan pertama itu akan menggoda kan, seperti itu. Jadi ya memang tampilan kita harus bagus. Oke, lalu masuk ke poin berikutnya, berarti masuk poin berapa ya? Masuk poin kelima. Oke, masuk poin kelima di sini, ketika kita datang berinterview, paling tidak siapkan tentang pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan ke depan ke si interviewer atau si HR ini. Nah, pertanyaannya maksudnya gini, bukan pertanyaan tentang contoh ya, maaf Pak, saya ingin bertanya perusahaan ini tuh perusahaan apa ya, bergerak di bidang apa ya, bukan seperti itu. Nah, jadi kita coba buat sebuah pertanyaan yang menandakan bahwa kita antusias terhadap perusahaan itu. Nah, contoh mungkin pertanyaannya adalah contoh seperti ini ya, Pak, nanti mohon maaf bertanya, ketika besok saya bekerja di sini kurang lebih tentang job desk saya bagaimana. Nah, itu sudah poin positif sekali. Kenapa? Karena kita sudah menandakan bahwa oh, ini kandidat ini ternyata belum juga keterima, dia sudah ingin tahu tentang job desk-nya. Berarti secara tidak langsung dia ingin mempelajari sebelum dia bekerja kan, dia harus tahu dulu job desk itu apa sih, job desk itu tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bekerja. Itu sangat bagus sekali ketika kita bisa tahu di awal. Nah, atau mungkin pertanyaan yang lain itu mungkin bertanya tentang di sini masuk jam berapa, nah ketika terlambat bagaimana. Nah, itu juga termasuk lumayan bagus sih, lumayan bagus. Kenapa? Karena di sini paling enggak kita ada persiapan kan, kita kalau berangkat nanti kurang lebih jam berapa, sampai kantor jam berapa, seperti itu. Dan usahakan jangan sampai terlambat kan. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, lalu masuk ke tips and trick berikutnya, masuk poin ke-6. Nah, poin ke-6 di sini adalah sekali lagi tunjukkan bahwa diri Anda pede. Oke, percaya diri. Jadi harus confidence. Jadi ketika kita datang, kita interview, kita ngobrol, ya kita harus menunjukkan bahwa kita pede, jangan sampai kita tegang. Kenapa? Karena posisi interview, posisi kita saat kita tegang tentu akan menambah keadaan semakin merunyam. Kenapa semakin merunyam? Jadi kalau kita kondisinya tegang, kadang kita tuh mau ngomong apa mesti banyak lupanya. Jadi ya usahakan serelax mungkin, seperti kita ketika mengadakan simulasi yang tadi. Anggaplah bahwa yang menginterview kita ya tidak beda atau selayaknya seperti orang tua kita, saudara kita, atau teman kita yang kita coba di simulasi itu. Jadi anggaplah ya fresh saja sih, anggaplah kita lepas saja semua beban, kita lepas ya, kita santai saja seperti itu, kita relax, kita jawab bisa kita jawab. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tampakkan bahwa diri kita pede. Jadi dengan apa? Dengan diri kita sendiri, kita percaya dengan diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan interview itu, dan kita mampu ketika kita diterima di pekerjaan tersebut. Seperti itu ya. Oke, lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin ke-7.
Nah, masuk poin ketujuh ini. Oke, poin ketujuh ini adalah jawablah pertanyaan dengan jujur dan bersikap dan bersifat asertif. Nah, jadi kita harus menjawab semuanya dengan jujur. Jadi jangan ngarang ya teman-teman. Oke, kenapa? Karena HR ini atau interviewer ini juga dia paham tentang bahasa tubuh kita. Nah, contoh seperti ketika kita sedang mengarang bebas atau mungkin ketika kita sedang mencoba untuk berbohong, itu ada beberapa hal yang bisa dibaca dari gerak tubuh kita, mungkin dari mata kita, mungkin dari posisi tubuh kita ketika kita menyampaikan tersebut, dan berbagai macam hal. Itu yang tahu hanya psikolog, HR yang mungkin dari jurusan psikologi, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya jawab saja dengan jujur. Kalau kita bisa ya kita jawab kita bisa, kalau kita tidak bisa ya kita bilang bahwa ya Bu, ya Pak, saya memang untuk beberapa skill atau keahlian itu memang saat ini saya belum mampu, akan tetapi saya berjanji bahwa kelak saya akan mempelajarinya dan saya akan mengejar secepat mungkin agar saya bisa memahaminya. Kenapa? Karena posisi di sini bahwasannya saya bekerja, bahwasannya saya diperlukan untuk membantu di posisi tersebut, seperti itu kan. Bahwa di sini ada tim yang mungkin membutuhkan saya. Nah, jadi tampakkan bahwa diri kita antusias dan memiliki nilai value, yaitu bahwa kita memiliki antusias lebih, ingin belajar dan ingin segera bisa bergabung bersama tim. Jadi, seperti itu ya. Oke, dan berikutnya masuk poin ke-8. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang tadi, yaitu perhatikan ekspresi tubuh kita dengan bahasa verbal, mirip kayak tadi. Jadi bahasa tubuh kita itu tidak bisa berbohong, jadi kita harus selalu memperhatikannya. Oke, kita harus relax, kita juga jangan sampai kita sering-sering pandangan menatap ke atas. Nah, pandangan menatap ke atas itu berarti menandakan bahwa kita sedang mengarang bebas, kita sedang berfantasi, seperti itu kan, dan itu memang sangat terlihat sekali. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang punya teman atau mungkin pas ngobrol sama orang dan orang itu lebih suka memandang ke atas, nah berarti butuh dicurigai, jangan-jangan dia sedang mengarang bebas ketika dia bicara, seperti itu kan. Sedang berimajinasi, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi perhatikan ekspresi tubuh kita dengan baik. Oke, dan berikutnya masuk ke poin 9. Masuk ke poin 9 ini, yang jelas ketika interview itu sudah selesai, tanyakan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu sebagai contohnya ketika HR ini bilang ya terima kasih kepada Bapak atau Ibu ini atau Mas Mbak ini, yaitu nama diri kalian, terima kasih telah mengikuti interview ini dan kita nyatakan interview telah selesai. Apakah ada pertanyaan? Nah, biasanya kan akan terlontarkan kata-kata seperti itu ketika interview. Nah, ini kalian jangan sampai ragu untuk bertanya. Salah satunya adalah tanyakan bahwa mohon maaf Bu, Pak, saya mau bertanya, kalau boleh tahu setelah dari interview ini langkah selanjutnya ada beberapa proses apa lagi ya. Nah, walaupun mungkin kita sendiri bisa mungkin secara tidak langsung kita sebetulnya secara umum, secara awam, step-step dalam pelaksanaan mulai dari interview sampai selanjutnya itu langkah-langkah sebetulnya kan banyak sekali itu di Google ataupun mungkin di YouTube yang membuat video seperti ini juga karena. Tapi di sini kita harus bertanya juga untuk apa? Yang pertama untuk memastikan, dan yang kedua supaya tadi itu bahwa terlihat bahwa nampak diri kita memiliki poin, yaitu antusias, memiliki nilai poin antusias tersebut. Jadi kita antusias untuk mengikuti proses tahap-tahap selanjutnya sampai di proses terakhir, yaitu finalnya kemana ketika masuk ke interview user ataupun mungkin ke interview director, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, dan masuk poin terakhir ya, terakhir saja poin ke-10, karena ini kebetulan ini saya buat videonya juga sebelum saya berangkat kerja, jadi saya ingin sharing sebentar. Oke, masuk ke poin 10 atau poin terakhir adalah jangan lupa melakukan follow up. Nah, follow up ini bagaimana ya? Karena bukan rahasia umum bahwa HR itu terkadang memphp-in diri kita.
Sebagai contoh nih, ketika interview selesai tidak ada pertanyaan, atau setelah ada pertanyaan lalu HR akan bilang bahwa nanti hasilnya ditunggu ya. Nah, nanti kalau 1 minggu lagi kalau tidak ada kabar ya berarti kemungkinan tidak lanjut, ataupun mungkin ya nanti ditunggu ya kabarnya, ya ditunggu kurang lebih waktunya 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu tentu menurut kita, dan kita akan menunggu kan, seperti layaknya dulu ketika kita nembak cewek tiba-tiba disuruh nunggu seperti itu, di PHP-in kan, dan udah posisinya serba bingung. Kenapa kita mau mencoba berpaling untuk melamar pekerjaan lain juga tidak bisa, karena kita masih terikat kan. Tapi sebetulnya ya itu tidak apa-apa sih, karena saya pun dulu juga saat di posisi itu ya saya coba apply lagi di perusahaan lain, dan saya mengikuti tes di perusahaan lain juga. Itu tidak masalah, itu masih sah kok. Tapi yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas untuk memastikan saja bahwa di proses selanjutnya itu kita lolos apa tidak. Nah, yang pasti dalam follow up ini pastikan yang pertama kita mempunyai nomor kontak HR, admin HR, ataupun mungkin interviewer tersebut. Itu tidak masalah kalau memang ada beberapa HR atau interviewer itu yang mau membuka dirinya. Nah, sebagai contoh ketika interview itu terakhir, nah kita coba tanyakan dengan bilang bahwa maaf Bu, Pak, saya boleh tidak untuk meminta kontak Bapak atau Ibu, hanya sebatas untuk mengetahui tahapan saya selanjutnya itu diterima apa tidak. Nah, saya lolos apa tidak di tahapan selanjutnya. Nah, karena saya perlu itu, saya perlu memastikan itu bahwa saya sangat antusias sekali untuk bergabung di perusahaan ini. Nah, katakanlah seperti itu tidak apa-apa kok. Nah, jadi nanti kalau sudah di waktu 1 minggu sampai 1 bulan itu kok tidak ada kabar, tanyakan saja, itu tidak apa-apa ya, walaupun mungkin nanti jawabannya ada kemungkinan membuat kita sakit kan kalau kita ditolak, tapi itu tidak apa-apa sih, hanya sebatas ingin menanyakan saja, untuk follow up saja, itu tidak masalah. Nah, dan oke, mungkin dari saya untuk berbagi informasi ini sebelum saya berangkat bekerja. Kebetulan masih pagi dan saya mencoba untuk sharing kepada teman-teman. Semoga tips ini membantu di pagi ini, dan tetap semangat untuk bagi para pencari kerja. Semoga segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Tetap semangat, tetap mencari, jangan putus asa. Kenapa? Karena sebetulnya rezeki kita itu sudah disediakan oleh Allah, oleh Tuhan kita di tempat manapun ya. Jadi rezeki itu bukannya kita menunggu, tapi kita menjemputnya, seperti itu ya. Oke, jadi tetap semangat. Untuk video kali ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Bye bye, selamat jumpa di video selanjutnya.